Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan kita baik saat ini karena Tuhan baik buat kita. Dan kita akan beribadah bersama-sama dengan suasana sukacita karena kebaikan Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Dan nanti kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Ishak Tulus. Kita akan menerima berkat, iman kita dibangunkan, rumah tangga kita juga dipulihkan, dan terlebih kebaikan Tuhan kita rasakan. Dan sebelum kita mulai ibadah saat ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari ini ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami Tuhan. Tidak hanya saat kami nanti bersama-sama Engkau di surga, tapi saat kami di dunia ini Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu kami rasakan. Dan saat ini kami akan beribadah bersama. Kami akan memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah saat ini Engkau memberkati kami, dan kami siap bersama-sama menikmati ibadah saat ini. Dan kami alaskan di dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan hari ini untuk melayani Anda dengan firman Tuhan. Di musim pandemik ini saya sendiri sudah 4 bulan lebih tidak kemana-mana. Yang tadinya 1 minggu bisa 2-3 kali saya terbang keluar kota, kadang keluar pulau, bahkan ada jadwal keluar negeri juga, tapi semua sudah di-cancel. Bahkan jadwal ke depan Agustus belum ada kepastian. September juga masih on schedule, tapi lihat situasi ke depan. Tapi ada beberapa Oktober sudah di-cancel juga. Ya, tapi intinya begini, saya mau ngomong begini, situasi sekarang ini betul-betul tidak bisa dikontrol oleh manusia. Kita hidup sekarang benar-benar ada di bawah kontrolnya Tuhan. Itu sebabnya mari kita mulai belajar menyerah, rendah hati di hadapan Tuhan supaya Tuhan tuntun kita. Nah, gereja kita GBT Kelapa Gading, ya, saya beberapa hari lalu di chat sama di WA sama Saudara Yusuf dan diminta untuk mengisi hari ini dan membawakan sebuah tema keluarga yang baik, karena kita sekarang sedang bicara tentang kebaikan. Dan saya dikirim undangannya, dan di dalam undangan itu ditulis bahwa tema besar kita di bulan Agustus, kalau tidak salah, itu adalah bulan Agustus khususnya adalah goodness, kebaikan. Itu terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita itu diciptakan itu memang tujuannya yaitu untuk melakukan kebaikan. Tapi kali ini kita harus praktek kebaikan itu di dalam rumah, di dalam keluarga, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Jadi orang nggak usah ngomong, kita nggak usah ngomong ke orang bahwa akulah baik, keluargaku baik, tapi orang melihat karena perilaku kita. Realitanya rumah tangga kita memang baik, kira-kira begitu. Harusnya memang keluarga Kristen itu menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga lain, gitu ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, bagaimana sih cara menciptakan keluarga yang baik? Ini nggak terjadi secara otomatis, perlu diperjuangkan, perlu diupayakan, bahkan perlu pengorbanan, ya. Nah, keluarga yang baik itu harus diupayakan. Kita mau sama-sama berangkat dari Efesus pasal yang ke-4 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2, ayat itu berkata begini, kitab Efesus ya. Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kebaikan, kebaikan itu harus jelas ukurannya. Nah, standar kebaikan itu adalah Kristus sendiri. Ukurannya kita menjadi orang baik atau tidak baik, kita harus mengukurnya dengan karakter Kristus. Role model hidup kita itu adalah Kristus. Jadi makanya kita harus berubah, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, ayat yang kita baca tadi itu adalah karakter Kristus. Jadi dari Efesus pasal yang ke-4 ayat 2, di situ terdapat 4 karakter dasar dari Yesus. Jadi Yesus itu karakternya luar biasa baiknya, ya. Tapi dasarnya itu ada 4. Ada 4 karakter dasar dari Kristus. Dan itu menjadi role model kita, ya. Terus kemudian kita lakukan itu. Nah, kalau kita
mau membangun keluarga yang baik, supaya tampilan keluarga kita itu baik, bukan hanya sekedar kesan, tapi betul-betul dari dalam memang keluar baik, begitu. Kita harus menghidupi apa yang dihidupi oleh Yesus. Nah, ada 4 karakter dasar dari Yesus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 2 tadi saya baca sekali lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi. Jadi kalau saya boleh katakan ada 4 karakter dasar Yesus itu begini. Kalau saya boleh terjemahkan dengan bahasa saya, ya, 4 itu. 1 begini, selalu rendah hati, itu 1. Lalu 2, selalu lemah lembut. Yang ketiga, selalu sabar. Yang keempat, selalu menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Ini 4 karakter dasar daripada Yesus. Nah, ini kita kupas satu-satu, ya. Kita tiru gayanya Yesus di dalam rumah kita, bukan di luar rumah, di dalam aja dulu, di dalam rumah kita. Lakukan ini. 1 adalah selalu rendah hati. Coba mari kita cek para suami. Anda rendah hati nggak terhadap istri dan anak-anak? Karena kalau Anda sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, nggak rendah hati, jangan heran kalau istri dan anak-anakmu juga niru. Ya, sombong juga gitu. Ibu-ibu, para istri coba cek sekarang. Apakah Anda rendah hati terhadap suami, terhadap anak-anak? Kenapa? Kalau Anda sebagai istri, sebagai ibu tidak rendah hati, maka akan terjadi banyak persoalan dalam rumah tanggamu. Kenapa? Karena Anda pasti gagal untuk tunduk kepada suami. Anak-anak, coba Anda cek, Anda rendah hati nggak sama orang tua? Khusus buat anak-anak, ya, saya mau kasih tahu, nanti kalau kamu sudah jadi orang hebat, sehebat apapun, jangan pernah kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Ya, gitu. Jadi yang pertama adalah selalu rendah hati. Tidak kadang-kadang, ya, tapi selalu. Selalu rendah hati. Nah, saudara, saya pernah mengalami konflik sama istri. Istri saya sudah dipanggil Tuhan hampir 2 tahun, ya. Saya konflik sama istri terakhir itu adalah bulan Februari tahun 2018. Dan kemudian istriku dipanggil Tuhan awal tahun 2019, bulan Januari. Ketika besok bulan Februari 2018 itu, ketika besok dia mau berangkat pelayanan ke Tonaza. Lalu hari ini saya minta tolong sama dia, "Ma, tolong Papa dicek tiket, karena setelah dia berangkat besoknya saya harus nyusul." Lalu kemudian dia buka laptopnya, lalu kemudian listriknya korslet dan turun, cekrek, mati lampu. Lalu saya lihat ternyata istriku sambil kerja tapi sambil ngecas. Nah, akhirnya saya berdiri dan saya ngomong begini, agak melotot sedikit, saya lihat dia kerja. "Pak, kalau kerja jangan sambil ngecas." Dia berdiri juga, Bapak Ibu. Lalu sambil melotot juga. Dan dia katakan begini, "Emang kenapa?" Waduh, saya dalam hati saya, waduh, ini tanda-tanda ada masalah ini, ya. Saya bilang nggak apa-apa sih, tapi lebih baik putuskan, pilih salah satu. Kalau ngecas ya ngecas, kalau kerja ya kerja. Wah, dia ngomong nadanya lebih tinggi lagi. "Memang kenapa? Mama sudah biasa begini, sambil ngecas, sambil kerja, nggak masalah. Dan selama ini juga nggak masalah." Lebih baik aman. Pilih salah satu. Dia lebih tinggi. Ini yang Mama urus, ini tiket kamu loh. Intinya hari itu ribut, ya. Ribut, kemudian korslet udah, dan bermasalah. Nah, besok pagi yang harusnya dia itu ke bandara, minta saya antar pagi-pagi, terbang ke Makassar. Tapi karena marah, karena konflik, nggak minta lagi diantar loh. Dia langsung panggil taksi, nyelonong sendiri. Nah, orang kalau lagi ngambek, lagi marah itu biasanya malah mandiri, ya. Tapi kemudian saya dalam hatiku begini, coba dia selesaikan nggak hari ini?
Karena besok dia mau khotbah. Kalau sampai hari ini persoalan kemarin konflik itu belum selesai, terus besok mau ngomong apa? Tapi saya termasuk sombong juga sebenarnya, nggak rendah hati juga. Kenapa saya nggak ambil HP, terus telepon dia, selesaikan, minta maaf, kan selesai. Nah itu manusia ya. Tapi ternyata besok pagi istriku telepon, saudara. Dengan penuh rendah hati dia telepon dan berkata begini, Pak, Mama minta maaf kemarin, Mama melawan Papa, Mama nggak rendah hati, Mama sombong, Mama angkuh, Mama melawan Papa, Mama nggak tunduk, Mama congkak, Mama cenderung kurang ajar dalam. Saya juga nggak menjawab syukur kalau lu sadar. Enggak, saya tunggu sampai selesai dia ngomong. Nah begitu dia selesai ngomong, saya juga ngomong. Ya Mama, aku juga minta maaf, kemarin itu justru yang mengawali pembicaraan adalah Papa. Tolong ya Papa minta maaf dan Papa juga memaafkan Mama, oke? Karena kamu hari ini mau melayani, ayo Papa doakan. Saya doakan, selesai. Terus besok ya, saya nyusul karena lusanya mau khotbah duet berdua. Masuk Tonasa sudah sore, lalu kemudian masuk hotel. Masuk hotel sudah malam sedikit ya. Di kamar berdua tiba-tiba istriku ngomong begini, Papa, ya Ma, kemarin itu sebenarnya Mama nggak salah loh. Saya kaget dia ngomong begitu. Kenapa? Sudah selesai kok masih dibongkar lagi. Lah saya terus jawab begini, Papa juga nggak salah loh Ma. Coba tunjukkan nggak salahnya Mama di mana. Loh ini yang Mama urus ini tiketnya Papa loh. Dan kemarin itu Mama itu lagi capek. Mama berjuang untuk ngurus tiket kamu. Bla bla bla. Dia sampaikan pembelaannya. Saya juga ngomong begini, Papa juga berpikir kalau sampai laptop itu kamu bekerja sambil ngecas, kemudian korsek meledak lalu ngantem mukamu gosong, siapa yang rugi? Ya, dia ketawa, iya juga ya, peluk ya, selesai. Nah biasanya begitu Bapak Ibu. Orang itu kalau lagi konflik biasanya selalu begini, aku yang benar, dia yang salah. Nah ini sombong sebenarnya, ego ini namanya ya kan. Pokoknya selama Anda berprinsip dia salah, aku benar, setan pasti masuk dan kemudian akan bikin acak-acak Anda. Itu sebabnya kalau konflik itu namanya begini, dua-duanya salah. Yang salah nggak berani ngaku salah, bahkan ada orang kalau salah itu cenderung begini, nutupi kesalahannya sebelum dia dimarahi, maka dia marah duluan. Supaya apa? Supaya dia nggak ketahuan kalau dia salah ya. Tapi ini di gereja ini nggak ada ya. Ini adanya di rumah masing-masing. Bilang sama sebelahmu, jangan pura-pura nggak ngerti. Nah itu. Jadi gini, orang konflik itu dua-duanya salah. Yang salah gak berani ngaku salah, atau gak berani minta maaf padahal dia salah. Yang benar salah direspon. Sudah, pokoknya kalau sudah ada konflik, kalau sudah terjadi konflik, jangan bertahan di ego. Anda mesti rendah hati, minta maaf lebih dulu, itu jauh lebih baik, jauh lebih Kristus daripada yang lain. Kalau Anda mempertahankan ego, Anda lama-lama menyerupai setan. Tapi kalau Anda jatuhkan ego Anda, korbankan ego Anda rendah hati dan minta maaf, maka Anda akan menjadi peragaannya Kristus dalam keluarga. Saya beberapa hari yang lalu itu melihat ada satu anak muda tapi sudah berkeluarga gitu ya. Waduh, perilakunya terhadap mamanya itu, kalau orang Jawa Timur bilang itu mamanya dipisuhin, diomongin keras. Saya sampai merinding loh melihat anak seperti ini, padahal anak wanita dan sudah punya anak satu. Dan kebetulan ya, hari-hari itu saya sedang mendampingi anakku yang kedua itu lagi hamil tua, siap untuk melahirkan. Dan puji Tuhan, kemarin sudah lahir lewat sesar karena sungsang, karena dia sendiri ada pengentalan darah, dikhawatirkan dengan detak jantungnya juga tenaganya supaya aman, maka dioperasi. Nah, saya mau kasih tahu begini, kalau seorang suami tahu bahwa mengandung itu susah payahnya banyak dan melahirkan itu sakit, maka nggak ada suami yang menyia-nyiakan istri.
ya. Dan nggak ada anak yang kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Ngelahirin kamu itu taruhannya nyawa, ya. Makanya saya kalau melihat ada anak nggak punya rendah hati, nggak hormat terhadap orang tua, sedih. Saya sendiri, mama saya sudah umur 80 tahun dan lagi stroke. Saya selalu cari kesempatan asal bisa pulang, saya pulang dan urus dia. Ingat ya, rumah tanggamu harus ada rendah hati. Mari para suami selalu rendah hati, para istri selalu rendah hati, anak-anak selalu rendah hati. Kenapa? Karena Yesus rendah hati. Gitu. Terus yang kedua membangun keluarga yang baik. Yang pertama selalu rendah hati. Yang kedua selalu lemah lembut. Nah, lemah lembut ini adalah karakter, kemampuan untuk menghadapi orang, ya. Jadi orang model apa saja, kalau hatimu lemah lembut, kalau hidupmu lemah lembut, Anda mampu menghadapi orang seperti apapun. Lemah lembut itu penting. Lemah lembut itu bukan lemah, tapi lemah lembut itu ada tegasnya tapi pakai lembut juga, kira-kira begitu. Lemah lembut bukan lemah, tapi lemah lembut itu adalah sebuah sikap yang mampu menghadapi berbagai macam karakter orang. Jadi kalau ada suami yang lemah lembut, Anda bisa menghadapi istrimu yang aneh-aneh, istrimu yang bikin ulah, istrimu yang keras kepala, Anda bisa, ya. Kalau ada istri yang lemah lembut, Anda bisa menghadapi suamimu yang semau-maunya sendiri, suamimu yang ego, suamimu yang gak bisa dikasih masukan. Anda kalau pakai lemah lembut, lama-lama suamimu berubah. Kenapa? Karena kalau keras dengan keras, benturan pasti pecah. Itu sebabnya Anda perlu lemah lembut. Itu. Sekali waktu saya melayani ke Sorowako, seminar keluarga. Dan itu sudah kira-kira 7 tahun lalu, ya. Saya sendiri, saya nggak sama istri karena permintaan panitia seperti itu. Hari kedua, selama 3 hari, hari kedua ada seorang ibu, ya, minta konseling. Panitia samperin saya, Pak Ishak, ada seorang ibu minta konseling. Oke, saya mau konselingin dia, tapi syaratnya begini. Aku yang bawa temen atau dia yang bawa temen. Aku nggak mau berduaan sama wanita. Karena apa? Saya masih manusia. Pendeta juga manusia. Jangan mencobai Tuhan, ya, supaya tidak jatuh. Lalu kemudian betul ternyata ibu ini bawa teman konseling dan hampir 4 jam. Salah satunya ini konseling itu bahayanya kalau cuma berdua. Pasti salah satunya nyerempet, ya, nyinggung masalah hubungan tempat tidur. Salah satunya ibu ini ngomong gini, Pak Ishak, saya ini kalau bukan karena anak sudah nggak tahan. Saya pengen minta cerai. Hanya karena anak saya makanya mempertahankan pernikahan ini. Suami saya itu keras, mulutnya keras, perilakunya keras, ya. Lembutnya sama saya itu pokoknya kalau ada maunya baru lembut. Bapak Ibu ngerti? Ada maunya? Itu perilaku pria, ya. Lalu saya akhirnya ngomong, itu memang begitu, Bu. Suami pria itu kalau yang masih jahat begitu. Maksudnya Bapak, biasanya maaf ya Bapak Ibu, saya harus ngomong ini yang saya ngomong sama ibu ini. Biasanya pria itu memang kalau sini lembut, sini keras. Kalau sininya keras, nah sini lembut. Masih gini, kalau sini lembut karena sini keras. Tapi kalau sininya sudah lembut, sininya keras lagi. Jadi sini kalau ada suami, hanya lembutnya di saat-saat tertentu. Anda mesti bertobat. Suami itu harus selalu lemah lembut terhadap istri. Istri harus selalu lemah lembut terhadap suami. Begitu juga terhadap anak-anak. Jangan malah Anda punya kesan nggak baik, ya. Kalau sama anak tetangga lemah lembutnya luar biasa. Anak tetangga main ke rumah pecahin piring, kita ngomong, oh nggak apa-apa, masih banyak piring. Tapi anak sendiri pecahin gelas, langsung tangan mendarat di wajah anak. Matamu di mana? Di sini, Papa. Goblok kamu. Itu seringkali kita itu kalau sama anak orang lemah lembutnya luar biasa, tapi sama anak sendiri kayak musuh. Ya, ayo, anak-anak, tundukkan kepala, nggak usah protes orang tuamu, biar orang tuamu sendiri yang dengar. Para suami coba lirik istri, para istri lirik suami, dan seolah-olah Anda berkata, jangan pura-pura nggak dengar, gitu. Rumah kita itu harus ada yang namanya lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah,
tapi lemah lembut itu sikap yang benar di hadapan Tuhan untuk menghadapi orang. Saya mau kasih tahu sama Anda, nggak ada loh orang itu berubah karena dikerasin, ditekan, nggak ada. Tapi kalau diterima, dilemah lembutin, orang itu bisa berubah. Jadi gini aja, kalau suamimu sekarang ini berulah, tetaplah lemah lembut para istri. Nanti lama-lama dia berubah. Kalau istrimu sekarang ini jengkelin, tetap aja lemah lembut. Nanti pasti dia berubah, ya. Anak-anakmu yang susah dinasehatin, coba perilakumu dilemah lembutin, jelas, arahnya jelas, dan kemudian nasihati dengan prinsip lemah lembut. Nanti lama-lama berubah, ya. Itu sebabnya biarlah lemah lembut ini ada di dalam rumah Anda. Karena ini sikap karakter untuk menghadapi rumah tangga Anda, ya. Lalu kemudian yang ketiga, selalu sabar. Nah, selalu sabar. Ini juga penting, ya. Kalau lemah lembut adalah karakter untuk menghadapi orang, tapi sabar itu adalah karakter, kemampuan untuk menghadapi situasi dan kondisi. Situasi sulit seperti sekarang ini, musim pandemi, ekonomi juga mulai nggak jelas, ya kan? Keuangan merosot, Anda mesti belanja hati-hati, ya. Tapi percayalah begini, kalau Anda sabar di balik setiap kondisi yang terjadi, Allah turut bekerja. Ya. Sabar itu adalah kemampuan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dan yang namanya kesulitan itu nggak selamanya. Tapi enak itu juga nggak selamanya. Hidup ini selalu begini. Kadang enak, kadang nggak enak. Kadang naik, kadang turun. Kadang tiba-tiba serba mudah, tapi tiba-tiba serba sulit. Tapi rumah tangga Anda harus sabar. Dan kuncinya begini. Sabar dan sepakat. Harusnya begitu. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani ke Mamasa. Mamasa itu 12 jam dari Makassar. Sampai di Mamasa udah capek, udah lelah, pengen cepet tidur, pengen tidur sebentar, terus kemudian malamnya KKR gitu. Begitu, tapi kemudian ternyata saya harus ngadep wakil bupati dulu, ngobrol setengah jam. Setelah itu diantar ke hotel oleh ajudannya. Ini kota kecil, jadi hotelnya itu bintang 7 ya. Maksudnya asal bisa tidur pusingnya hilang. Nah sampai di hotel saya benar-benar pengen istirahat. Begitu sudah mau take off, tiba-tiba HP saya itu bunyi, suaranya keras, buat saya kaget dan malah nggak bisa tidur. Dan begitu saya lihat ternyata yang telepon istriku. Ya, ingat ya, para suami ngadepin istri sendiri itu nggak gampang. Ya, lebih gampang ngadepin istri orang. Ya, begitu saya sambut halo, dan istri saya ternyata betul ada masalah yang sedang terjadi. Yang terjadi dalam rumah saya ya. Papa, hari Senin tanggal sekian anak kita yang di Bandung. Anak saya itu waktu itu masih kuliah di Bandung yang pertama. Anak kita yang di Bandung itu hari Senin tanggal sekian harus ada uang sekian dan harus ada, pokoknya ngomong terus. Saya diem. Tapi kemudian setelah itu saya menjawab, ya sudah, Mama pegang uang cash berapa. Kalau masih nggak cukup, semua tabungan diambil. Kalau masih nggak cukup juga, apa saja di rumah yang mudah dijual, yang ada, Mama jual saja. Istriku diem ya. Bapak perlu tahu, istri itu kalau diem yang terjadi dua hal. Satu, marah. Yang kedua, nggak paham ya. Setelah telepon saya ditaruh 5 menit kemudian saya sadar. Kalau ternyata jawaban saya tadi bukan jalan keluar, tapi malah melukai istriku. Dan ibu-ibu perlu tahu, kalau suami itu 5 menit sudah sadar dari salahnya, haleluya. Sebab ada para suami itu, menurut survei, para pria itu sadar dari salahnya itu kalau sudah 45 menit. Ya. Bahkan ada pria 45 hari baru sadar, itu juga ada. Tapi di gereja ini nggak ada, ini adanya di rumah masing-masing ya. Ada lagi 45 tahun baru sadar. Maksudnya apa? Stroke baru sadar. Nah, saya 5 menit sadar. Saya ambil HP lagi, saya telepon balik lagi, lalu saya minta maaf, minta maaf ya, ternyata jawaban saya tadi itu, jawaban Papa tadi itu kayaknya gak memberi jawaban sama Mama, malah melukai hati Mama. Tapi percayalah, sebelum Papa pulang, semua kondisi yang kita hadapi sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ternyata istriku juga tetap diam. Berarti masih 2 hal, ya kan?
Tapi begini, para pria harus tahu, kenapa istri itu diam? Karena istri itu kalau dimintain maaf, walaupun mulutnya bilang iya, hatinya belum tentu. Kenapa? Karena istri itu, hatinya itu casing boleh kayak apapun, tapi hati wanita itu pada dasarnya adalah lembut. Lembutnya itu kayak spon, yang ngeresepnya cepet, terus nyimpennya lama. Nah itu. Makanya kalau benturan pria itu selalu, wanita itu selalu cenderung begini. Yang kemarin itu, yang minggu lalu, yang 15 tahun lalu dia juga ingat. Nah sementara pria itu mudah berbuat salah, mudah minta maaf, mudah lupa. Ada lagi pria yang rajin berbuat salah, nggak pernah minta maaf, langsung lupa. Wah itu istrinya betul-betul kayak tas kresek ya, nyimpen semua yang buruk-buruk. Makanya bolak-balik yang kanker, tumor itu seringkali wanita. Kenapa? Karena nyimpen yang buruk-buruk. Makanya wanita mesti buang ya, yang buruk-buruk dibuang, jangan disimpan. Nah intinya malam itu setelah saya ngomong itu, saya siap-siap mandi KKR. Besok pulang, masuk Makassar, transit jam 12.15 menjelang pagi ya. Naruh tas, tiba-tiba HP saya bunyi SMS. Waktu itu masih SMS. Begitu saya buka, ternyata bunyinya begini. Pak Ishak minta nomor rekening yang BCA dan yang bukan gereja tapi pribadi. Wah, saya langsung balesin Bapak Ibu ya, daripada lupa ya. Kalau saya sih nggak akan lupa, takutnya orang itu lupa karena udah tengah malam ya kan. Balesin. Jam 12.30 pagi SMS masuk lagi dan bunyinya begini, telah berhasil transfer sekian juta dan persis yang dibutuhkan anak saya. Jadi sekali lagi ya, sabar itu adalah kemampuan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Jadi mulai sekarang ini musim pandemik, pekerjaan kacau, keuangan juga nggak jelas ya kan. Kalau Anda mengalami itu, sepakat suami istri bersama anak-anak doa bareng, terus mulai sabar ya. Yang biasanya makan enak-enak mesti diatur, makanya yang penting rasanya enak ya, sederhana, yang penting bisa dimakan, yang kenyang. Nah begitu ya kan. Saya setelah stay at home selama 4 bulan, berat badan saya turun loh Bapak Ibu, turun 3 kilo ya. Orang lain pada naik, saya turun. Kenapa? Kalau pelayanan di luar setelah melayani diajak makan sana, mekar terus. Nah di rumah cuma nyeplok telur, bikin sayur terong, sudah sederhana saja. Hadapi situasi dengan sabar ya. Itu. Jadi itu yang ketiga, selalu sabar. Karakter Yesus itu selalu sabar ya. Lalu yang keempat, selalu menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Jadi kasih yang aplikasinya itu adalah saling membantu gitu. Ini bisa dilakukan dalam rumah karena kasih di sini adalah kasih satu arah. Kasih satu arah itu kasih yang dilepas tanpa nuntut balik ya. Suami harus mengasihi istri dengan kasih satu arah. Istri harus mengasihi suami dengan kasih satu arah. Orang tua mengasihi anak-anak dengan kasih yang satu arah. Dan kalau itu kita lakukan terus diekspresikan dengan saling membantu, luar biasa. Saya mau kasih tahu sama Anda ya. Masak itu bukan pekerjaan perempuan saja ya. Nyuci baju, setrika itu bukan pekerjaan perempuan saja. Apalagi kalau Anda belum punya pembantu. Harusnya kerjasama di dalam rumah ya. Saya sejak masih ada istriku sampai sekarang nggak ada. Anak-anak saya kumpulkan di rumah cuma 2 sama mantu saya. Saya nggak boleh mereka keluar dulu sampai nanti tepat waktunya mereka keluar. Saya kumpulin ya. Anak saya yang pertama itu sudah sekolah Alkitab dan saya persiapkan untuk nanti menjadi hamba Tuhan. Jujur saya mau siapkan dia untuk menggantikan saya. Kenapa? Karena dia hatinya lebih gembala daripada saya ya. Anak yang kedua dia kerja di Jawa Timur di satu perusahaan. Suaminya dia di manajer area. Terus istrinya, anak saya yang perempuan ini, istrinya ini anak saya, Kesia. Dia manajer HRD dan tahun ini sebenarnya dia direkrut masuk di direksi, tapi dua-duanya milih resign dan bangun usaha sendiri di rumah. Nah saya kalau di rumah Bapak Ibu, bukan masalah tahu diri atau nggak tahu diri, tapi saya memberi teladan kepada mereka supaya semua mengerjakan yang bisa
Jangan nunggu orang lain. Saya pagi-pagi udah bangun, lalu saya ajak mereka doa. Setelah itu saya kadang-kadang saya masih masakin nasi, ya kan, nggak masalah. Saya ini sudah keliling ke beberapa negara, tapi pekerjaan dapur saya masih melakukan sampai hari ini. Jadi mari di rumah jangan ngebos ya, kita harus saling membantu. Tunjukkan bahwa kita itu pelayan, kita itu hambanya Tuhan. Kita butuh membantu, kita butuh dibantu, tapi jangan lupa Anda juga membantu. Bantu pekerjaan istrimu, bantu pekerjaan suamimu, bantu anak-anakmu. Anak-anak juga begitu, jangan malas ya. Mari kita hidup dalam kasih yang saling membantu. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membuat keluargamu terlihat, nampak baik, bukan hanya di permukaan tapi sampai ke dalam. Kenapa? Karena ada selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar, dan selalu menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Kalau ini dasar akar dari semua perbuatan, semua perilaku kita di dalam rumah juga di luar rumah. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita tundukkan kepala, dan saya minta Anda yang ada di rumah maupun ada di gereja, kalau Anda bersama keluarga, mari kita gandengan tangan, suami istri, anak-anak, semua gandengan tangan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami merindukan keluarga yang baik Tuhan. Dan keluarga yang baik itu tidak terjadi dengan otomatis, tapi harus lewat proses dan ada harga yang harus dibayar. Biarlah setiap kami semua komitmen melakukan tindakan karakter yang dilakukan oleh Yesus. Kami mau belajar selalu rendah hati. Kami mau belajar selalu lemah lembut. Kami mau belajar selalu sabar. Kami mau belajar selalu menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Biarlah Roh Kudus tuntun setiap tangan suami, tuntun setiap tangan istri, tuntun anak-anak, supaya setiap keluarga betul-betul melakukan firman Tuhan sehingga melahirkan keluarga-keluarga yang baik. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara. Segala puji bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah diberkati dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain acara. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya firman itu memberkati kita semua. Dan mari bersama-sama kita lakukan firman Tuhan sehingga bisa merubahkan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik kembali. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ishak Tulus yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Ishak Tulus dalam keluarga, di dalam pelayanannya. Dan saudara, mari sebelum kita akhiri ibadah ini, saya jemput kita semua berdiri kembali dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam ibadah yang sudah kami nikmati saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami, dan biarlah kami belajar melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan jelaskan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan dalam setiap hati kami untuk kami lakukan bersama. Memberkati setiap yang sudah terlibat atas terselenggaranya ibadah ini. Tuhan memakai mereka semua menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Secara khusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus, Tuhan boleh memberkati di dalam pelayanan dan keluarganya. Tuhan pakai hamba-Mu. Dan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang ada saat ini dimanapun berada, apapun keberadaan kami, dan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kalau setiap jemaat ada yang punya masalah, biarlah Tuhan kami boleh melihat kebaikan Tuhan, dan kami percaya masalah itu tidak ada bandingannya dibanding dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dan terus kami terima dalam hidup kami. Kami juga doakan buat pemerintah yang ada, Tuhan boleh memberkati pemerintah negara kami. Tuhan boleh menolong juga para tenaga medis, dokter, semuanya yang merawat orang yang sakit. Yang sakit Tuhan juga jamah Tuhan sembuhkan. Kami juga serahkan keadaan ekonomi bangsa negara kami, dan kami percaya Tuhan Yesus,
Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga doakan Tuhan, anak-anak kami yang mereka bersekolah, Tuhan juga boleh menolong sekolah mereka. Biarlah mereka boleh sukses dalam sekolahnya, mereka boleh beradaptasi dengan keadaan harus melalui online. Tuhan juga memberkati setiap orang tua yang juga mendampingi anak-anak mereka Tuhan. Kami juga serahkan setiap jemaat yang bekerja, apapun pekerjaan mereka, Tuhan boleh memberkati. Segala kesulitan yang ada, Engkau boleh menolong Tuhan, sehingga kami terus berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan sepanjang minggu ini, apapun aktivitas kami, Tuhan boleh memberkati kami dan Tuhan terus memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Saudara, saya juga ingatkan, jangan lupa lakukan 3M, yaitu selalu gunakan masker. Kalau di luar, saudara juga sering mencuci tangan dan jaga jarak dengan orang-orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.